Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom. Belum kedengaran suaranya, sekali lagi shalom. Haleluya, semua bersuka cita sore hari ini, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Haleluya. Saudara, sore hari ini Tuhan berikan kesempatan buat setiap kita untuk datang di tempat ini. Semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia-Nya. Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Waktu kita memuji dan menyembah Dia, biar lawatan Allah terjadi. Dan itu akan terjadi bila setiap dari kita di tempat ini mau membuka hati. Amin. Amin. Saudara mau membuka hati di tempat ini untuk Tuhan. Amin. Yang siap membuka hati buat Tuhan, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Terus sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Mari datang di hadapan Tuhan ya. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kau yang mengantarkan setiap kami anak-anak-Mu untuk datang mendekat tempat ini. Dan dengan segenap hati kami mau merindukan Tuhan, menantikan Tuhan, menantikan lawatan-Mu di tempat ini. Jamalah setiap kami, urapi setiap kami. Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami saat ini. Saat kami memuji dan menyembah Engkau, biar kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terpujilah Engkau Allah Yehova, terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami memuji dan menyembah-Mu saat ini. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu, hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku, amin, jadi lembah yang bermata air. Mari sembah Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagi. Sebab itu ku memuji-Mu, memuji-Mu, Engkau sembah Tuhan, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Oh, sebab itu ku memuji-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, mulutku penuh selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Yesus, Yesus, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagi. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagi. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan-Mu, keajaiban-Mu. Oh, yang kami mau sembah-Mu Tuhan saat ini.
Mari bersama kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami memuji-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tidak ada yang setara dan sebanding dengan-Mu Yesus. Biar nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, kebesaran-Mu, kehebatan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, we worship You, we worship You, we worship You. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya. Kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, mari nyatakan kerinduanmu di tempat. Nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan, karena Dia hadir di tempat ini. Oh, oh, oh. Sembah dan sembah Dia, sembah dan sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, yeah. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Yes, Jesus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna. Haleluya. Mulia Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang Yesus. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu
Mari sekali lagi angkat tanganmu, angkat suaramu. Kau Allah yang kudus. Amin. Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Yes. Kami menyembah. Benar Tuhan, tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau. Engkau yang telah datang dalam dunia ini menjadi manusia. Engkau yang rela mati memberikan nyawamu. Engkau rela disalibkan dan menebus dosa kami. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu. Di tempat ini kami mau merayakan Engkau, Raja segala Raja, Allah yang perkasa, Immanuel, Jehovah Jireh, Jehovah Rabbah. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yang percaya berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom saudara. Saudara merasakan Tuhan di tempat ini, amin. Berapa banyak yang merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Waktu Tuhan hadir, dia bawa sukacita, damai sejahtera. Segala apa yang menjadi beban dan persoalan kita hari-hari ini, saya berdoa Tuhan berikan kuasanya dan berikan kemenangan sore hari ini. Amin, amin. Kasih senyum kanan kiri kita boleh. Kasih senyum, berikan yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Dan di tempat ini siap memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Hey! Bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ini doa kami Tuhan. Saat ku berbalik temukan cinta-Mu, di sana Kau menanti ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami terima sore hari di Tuhan. Ku dapat hadir-Mu Yesus. Oh
Katakan inilah rinduku, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Nyanyikan sekali lagi bersama-sama dengan senap hati. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau berdiri, haleluya, bawaku lagi. Katakan bersekutu, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hadir-Mu. Katakan inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikan-Mu, dan nafasku, amin, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Boleh sambil mengangkat tangan bersama-sama saudara. Hidupku, katakan dengan senap hati, hanyalah untukmu. Tuhan dengar seruan kami. Segenap hatiku kagum akan kebaikan. Segenap nafasku Nafasku menceritakan kasih-Mu. oh, Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di hati-Mu. Ini yang saya suka dari pujian ini saudara. Kehidupan kita tidak lepas dari persoalan, tantangan, amin. Amin. Beban berat. Pujian ini mengatakan waktu kita hadapi semuanya itu dan kita tidak mampu, tidak bisa, kita diam, duduk dalam hadirat Tuhan, amin. Tuhan akan beritahukan segala apa yang akan saudara harus lakukan. Tuhan beritahukan jalan-jalan saudara yang harus saudara tempuh. Saudara percaya Tuhan bicara pada setiap kita, mulai doa kita, amin. Percayalah dan kuatkan imanmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tak perlu
kasih yang kau berikan, karya termegah, amin, tiada banding ada. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia, setia menjaga. Aku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Come on. Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang. Katakan dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjaga. Oh, oh, Aku ya. Mari serukan Tuhan Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Mari angkat tangan bersama-sama saudara. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta. atas semua. Lebih keras lagi katakan. Maha kuasa, Yeay. Maha Mulia, dulu sekarang. sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Oh, oh, oh. Maha mulia, dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang, sampai sampai. Dulu sekarang, dulu sekarang, sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh, oh. Jesus, semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu Tuhan. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan saudara. Kalau kekuatan kami Tuhan, kalau pengharapan kami, saat jalan-jalan yang kami lalui kami tidak menentu dan tidak tahu arah, Kau yang menjadi jawaban setiap doa-doa kami, yang memberitahukan kepada kami setiap kami rahasia-rahasia ilahi, jalan-jalan yang kami lalui bersama-Mu Tuhan. Kami percaya akan membawa dalam kemenangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memegang kami, Engkau yang menopang kami, dan tidak pernah sedetik pun Kau lepaskan kami. Thank you Jesus, thank you Abba Father. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku.
dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku, selama hidupku. oh, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi. Nyatakan kepada Bapa kita, saudara. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari nyatakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Oh, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kaulah segalanya. Yesus, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Oh,
memberikan sorak-sorai buat Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih keras lagi sorak-soraimu buat Tuhan kita. Yes. Dan mulai menyembah kepada Tuhan, saudaraku. Dia adalah Bapa di atas segala Bapa yang teramat sangat baik dalam hidup kita. Yes. Oh, kami bersyukur Tuhan. Sikira maya ralaya mo. Engkau segalanya Tuhan. Engkau sumber di atas segala sumber dalam hidup kami. Engkau adalah pribadi satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Tiada nama lain selain namamu Tuhan Yesus Kristus. Nama yang hebat, nama yang luar biasa, nama yang membebaskan, nama yang sanggup untuk memberikan kami jalan-jalan yang Tuhan bukakan bagi setiap kami Tuhan. Sembah, sembah Dia. Glory, glory bagimu. Glory, glory bagimu, Yesus. Senangkan Bapa di sorga dengan pujian penyembahan-Mu. Pujian penyembahan-Mu hari ini. Kau dahsyat, dahsyat. Ku sembah Engkau Tuhan Yesus. Aliran rohnya membuat kesegaran dalam hidup kami Tuhan. Aliran kuasa dari tempat maha tinggi memberikan kekuatan yang baru pada setiap hati yang lemah. Kuatkan setiap kaki kami, kuatkan setiap iman kami. Ralaya sekira maya ralaya so. Ralo, Engkau segala-galanya, Engkau segala-galanya Tuhan. Ralaya sekira maya ralaya se. Kiralaya shikiralaya ralaya ralaya. Kami tahu Roh-Mu ada bersama dengan kami hari ini. 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu. Yesus, Engkau hadir. Dan kalau Engkau hadir Tuhan, Engkau siap untuk memberikan pertolongan bagi kami. Engkau sedia memberikan anugerah demi anugerah dalam hidup kami Tuhan. Dan anugerah yang terbesar Engkau sudah karuniakan buat kami 2000 tahun lebih yang lalu. Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela memberikan hidup-Mu sendiri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadilah Tuhan Raja dalam hidup kami. Kami abdi-Mu, kami hamba-Mu, kami dulos-Mu yang hanya melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan masih kuat dan terus kuat dalam hidup kami. Terus dalam penyembahan saudaraku, terus dalam penyembahan.
Kalau kamu mau menangis, menangislah. Kalau kamu mau berlutut, bersujud, bersujudlah. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ adalah tempat kudusnya Tuhan. Dan di tempat kudusnya itu ada sesuatu yang luar biasa dahsyat terjadi. Air yang biasa-biasa saja, tetapi ketika hadirat Allah turun, di situ ada kesembuhan bagi yang sakit. Jamah setiap hati yang lapar akan Engkau. Jamah setiap jiwa yang haus akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau beri kelegaan yang baru dalam setiap hati dan jiwa kami. Roh kami Engkau bangkitkan kembali, untuk kami jalan dengan Engkau dengan kuat Tuhan. Masa ini akan membedakan, musim ini akan membedakan setiap orang-orang yang haus dan lapar dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak. Tapi itulah engkau dan saya. Jadikan dia terus segala-galanya dalam hidupmu. Segala-galanya dalam hidupmu. Segala-galanya dalam hidupmu. Pintu-pintu apapun tidak sanggup untuk menutup setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kekuatan setan, kekuatan manusia, kekuatan apapun tidak akan mampu untuk Engkau tidak memberkati setiap kami dan membukakan pintu-pintu sorga terbuka bagi setiap kami Tuhan. Usaha-usaha kami, pekerjaan kami, keluarga, keharmonisan, sakit penyakit apapun Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk menutup pintu berkat-Mu, pintu anugerah-Mu dalam setiap kami. Syikirata para. Engkau yang sudah dikaruniai bahasa roh, pakai bahasa roh. Engkau yang belum dikaruniai bahasa roh, pakai bahasa lidah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Shikirata kara para 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 laya shikirara laya shikirata kara para para para. Terus Tuhan, cengkram kami dengan kuasa roh-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, izinkan kami terus untuk dibawa Tuhan, untuk pada satu dimensi yang membuat kami boleh mengalami Engkau sehari-hari dalam hidup kami. Baik dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam fisik kami Tuhan. Kami akan mengalami Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa tanpa roh-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba yang sederhana ini untuk menyampaikan setiap pesan yang daripada Engkau. Dan ajar setiap kami untuk mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Firman itu akan menjadi suluh pelita bagi setiap langkah kaki kami. Dalam dunia yang gelap, kami tetap akan melihat terang Tuhan, karena kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan. Yang percaya semua katakan. Sekali lagi katakan amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, coba tengok kiri kanan saudara. Kasih salam selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya paling tidak keluar dari kursi saudara, kasih jabat tangan ya. 5 orang minimal ya. Boleh yang di sana juga menggabung ke sini ya. Kasih jabat tangan ya. Luar biasa sekali. Sekali lagi saudaraku, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Serukan haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kasih tos kanan kiri muka belakang saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Semua saudara shalom. Ya luar biasa sekali kita di bulan Juli ini menutup bulan yang spesial buat kita semua. Dan kita akan masuk minggu depan di bulan Agustus ya, dengan satu tema baru yaitu kemerdekaan di dalam Kristus ya. Ada event tentang hari ulang tahun negara ini ya, yang ke-78. Nah, menutup rangkaian khotbah ya tentang serial tentang kuasa pengajaran yang Alkitabiah. Bagaimana kita sudah belajar bahwa ketika saya dan saudara mendengar firman, tidak cukup sekedar kita mendengar, tidak cukup kita sekedar menyimpan firman, tetapi kita juga perlu melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita belajar firman, kita mengerjakannya, kita melakukannya, setiap apapun, sekecil apapun kita taat ya, kita siap untuk melakukan setiap perintah Tuhan, maka kita ini sedang mendirikan rumah kita di atas bangunan yang kokoh, yaitu bangunan batu karang yang teguh. Siapa batu karang kita? Kita sudah belajar siapa? Tuhan Yesus ya. Kita juga sudah belajar bagaimana saya dan saudara hari-hari ini meski berhati-hati dengan yang namanya media sosial yang ada di sekitar kita. Kita juga sudah belajar bagaimana saya dan saudara ini ada membedakan ya, bagaimana gereja dengan Israel ya, hubungannya seperti apa ya, karena sekarang ini banyak yang rancu ya, seringkali gereja ya sama dengan Israel, dengan orang-orang Yahudi, padahal itu sangat-sangat berbeda ya, sehingga banyak orang membenci ya, membenci Israel dan juga banyak yang membenci anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kemarin kita belajar bagaimana saya dan saudara ya, untuk saya dan saudara punya satu kehidupan belajar setia ya, memberikan, mempersembahkan yang namanya persembahan dan juga persepuluhan. Kita belajar bagaimana persepuluhan itu bukanlah sekedar yang mereka katakan itu ada di zaman perjanjian lama.
Kita belajar kemarin Bapak Abraham, Bapak orang percaya, dia memberikan persepuluhan bukan karena taat akan hukum Taurat. Karena Taurat itu belum turun, Musa belum lahir ya. Tetapi Bapak Abraham ya, dia mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Dia bersyukur kepada setiap berkat yang Tuhan limpahkan. Bahkan anak cucunya Yakub kita juga sudah belajar bagaimana dia berkata bahwa apapun yang Tuhan berikan berkati hidupnya, maka dia akan memberikan selalu ya, ada kata selalu, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru kemarin kita melihat Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa yang satu yaitu persepuluhan harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Tetapi namanya yang lain yaitu belas kasihan ya, kemudian kesetiaan, keadilan itu juga harus kita kerjakan. Jadi buat saya sangat simpel dan sederhana. Mungkin banyak orang berkata, teolog ya, profesor, doktor dan sebagainya mengatakan apapun tentang persepuluhan. Tetapi prinsip saya punya iman sederhana begini saudaraku. Kalau Tuhan yang bicara, Yesus yang ngomong, maka itu yang saya lakukan. Amin saudaraku. Dan Yesus berkata dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23, Lukas 11:42 kemarin kita sudah belajar bahwa Yesus berkata apa? Yang satu yaitu persepuluhan harus kita lakukan dengan setia ya, dan juga kita saudaraku sekalian menjaga motivasi ini ya, supaya kita harus tidak mengabaikan yang namanya keadilan ya, kemudian belas kasih dan juga kesetiaan. Jangan sampai kita melakukan persepuluhan tapi kita sama karyawannya kejem ya, sewenang-wenang ya. Kita sudah belajar itu. Nah, itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus ya. Baik, untuk menutup rangkaian serial tentang pengajaran yang Alkitabiah ya, maka kita akan belajar bersama yaitu tentang yang namanya pandangan yang benar dan Alkitabiah tentang yang namanya kekayaan. Tentang apa saudaraku? Kekayaan ya. Lebih dulu ayo kita baca bersama di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 ya. Surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius ya, bicara tentang pesan-pesan penutup ya. Kita akan membaca bersama di dalam ayat yang ke-17 dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Sudah ketemu ya? Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati ya. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan itu sangat rindu sekali untuk memberkati setiap anak-anaknya. Ada yang amin? Tuhan rindu sekali memberkati setiap kita. Apa? Katakan apa? Amin. Tetapi tadi ayat firman Tuhan mengatakan ya, jangan sampai saya dan saudara ketika setelah diberkati ya, jadi kaya ya, jadi sukses, jadi makmur, maka hidup kita ini jadi tinggi hati ya. Dan kemudian kita ini berharap kepada sesuatu yang tidak tentu yaitu kekayaan kita. Minggu pertama kita belajar bahwa bangunan ini, rumah saya dan saudara, bangunan tubuh kita ini, roh kita harus dibangun di atas dasar yaitu Tuhan Yesus, batu karangnya. Tapi seringkali orang Kristen membangun di atas pasir ya, di atas yang salah satunya yaitu ini kekayaan ya, harta benda. Begitu sudah kaya lupa segalanya saudaraku, lupa lupa kulitnya dulu ya, atau saudaraku ya. Nah saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Hidupnya jadi jumawa ya, hidupnya jadi sombong, sama temen gak kenal lagi ya, sama orang tua mungkin sia-siakan dan lain sebagainya. Nah itu sangat Tuhan tidak inginkan ya, sangat Tuhan tidak berkenan. Karena itu Tuhan berkata apa? Tetapi engkau harus berharap kepada Allah yang di dalam kekayaannya ya, memberikan kepada kita apa? Segala sesuatu untuk bisa kita nikmati.
Seringkali ketika kita lagi dalam keadaan yang pas-pasan sederhana, maka hidup kita ini rumah tangganya harmonis, ya, rumah tangganya bahagia. Begitu mulai meningkat, seringkali acap kali saya melihat mulai konflik-konflik terjadi, saudaraku. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena yang diandalkan, yang dilihat, yang dia pikir dalam hidupnya semuanya adalah harta, kekayaan, dan uang. Menilai orang bukan dari ketulusan orang, tetapi dari hartanya, dari sampul bukunya, bukan dari isinya, bukan dari kualitasnya. Nah, itu sangat Tuhan tidak berkenan. Karena itu Tuhan mau setiap kita, apapun berkat dalam hidup kita, mau sedang diberkati, lagi kecil, lagi sedang berkatnya, bahkan berkatnya besar, saya dan saudara harus punya yang namanya kuasa menikmati. Katakan amin. Ya, saudaraku. Karena buat apa harta banyak, saudaraku? Uang yang banyak kalau saudara tidak bisa nikmati, makan saja ditaker, ya kan? Kita pernah ada pelayanan di Surabaya, saudaraku sekalian, ya. Itu kalau makan tidak sembarangan bisa makan. Makanan-makanan tertentu tidak bisa, ya. Rumahnya megah luar biasa. Wah, gede banget, saudaraku, di Surabaya Barat. Tetapi yang menempati itu adalah pembantu-pembantunya, saudaraku. Yang orangnya yang punya lagi di mana, saudaraku? Lagi di rumah sakit, saudaraku. Lagi di oksigen. Nah, si pembantunya punya kuasa nikmati, sedangkan orang yang punya, yang memiliki harta kekayaan, ya, dia sedang sekarat, ya, sedang menunggu kapan ajalnya, saudaraku, untuk menjemput kita. Karena itu mari kita belajar dalam hidup ini, kalau kita sudah diberkati Tuhan, mari terus tetap andalkan Tuhan. Wah, yang amin baru 3 orang. Kalau kita diberkati Tuhan, terus andalkan siapa? Tuhan. Jangan sombong. Ayo bilang kiri kananmu, ojo sombong. Jangan sombong. Mesak nggak bisa, nggak tahu ya ojo sombong, ya. Artinya, ya, jangan sombong, Mesak. Amin. Ya, sedang. Mesak ini dari luar pulau, ya. Dari mana? NTT, ya. Puji Tuhan ada saudara kita dari NTT, ya. Kalau pagi tadi ada dari Medan, ya. Nah, baik, saya akan lanjutkan. Hari-hari ini, pada masa sekarang ini, ada ajaran yang berkembang yang disebut dengan yang namanya teologi sukses. Atau orang biasa mengenal dengan istilah teologi kemakmuran. Nah, kita akan belajar bersama, ya, apa sih teologi kemakmuran itu dan bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita menganut teologi ini ataukah kita menganut teologi yang lain, ya? Apa sih ciri dan bedanya, ya? Yang pertama kita akan belajar 3 hal utama yang ditekankan di dalam ajaran teologi sukses atau teologi kemakmuran. Yang pertama adalah Tuhan ingin semua anak-anaknya sukses atau berhasil. Katakan amin. Memang Tuhan ingin semua kita sukses dan berhasil, diberkati. Tetapi ingat, saudaraku, ukuran berkat itu bukan uang. Sekali lagi saya ulang, ya. Ukuran berkat itu bukan apa? Uang. Ukuran berkat itu bukan kekayaan materi duit, saudara. Kenapa? Karena yang namanya berkat itu tidak melulu hanya duit. Berkat itu punya arti luas. Saya kasih contoh. Saudara sekarang punya tubuh sehat. Itu berkat tidak? Halo? Berkat. Ada orang sekarang tidak bisa beribadah loh. Lagi di oksigen di rumah sakit, betul? Lagi dia ngalami kesusahan dalam hidupnya. Ya tidak bisa makan. Atau mungkin yang tadi saya bilang, tidak bisa makannya bukan karena dia tidak punya duit. Punya duit karena sakit, dan lain sebagainya. Saudara yang hari ini punya keluarga harmonis. Istri setia, sayang sama saudara, suami juga begitu, anak-anak takut sama Tuhan. Kira-kira itu berkat bukan? Halo? Berkat. Jadi berkat itu luas. Tidak hanya melulu soal apa? Duit.
Tetapi teologi sukses mengajarkan berkat itu adalah itu orang rohani. Kalau rohani ya kamu diberkati. Kalau kamu itu dipandang sebagai anak Tuhan yang mestinya kamu kaya. Bukan dari dulu naik sepeda GL genjot langsung ya sampai 20-30 tahun jadi anak Tuhan yang naiknya modelnya sepeda genjot langsung. Nah itu artinya tidak diberkati. Nah ini teologi sukses. Jadi teologi sukses mengajarkan berkat itu adalah rohani. Jadi kalau kamu tidak diberkati, kamu tuh sedang dikutuk sama Tuhan. Tapi coba kita lihat dalam firman Tuhan. Apakah berkat yang Tuhan ingin curahkan dalam hidup kita itu modelnya seperti itu? Waton, orang Jawa bilang ya, asal, saya translate lagi ya, kasihan nanti mesah ya. Asal percaya aja diberkati. Apakah seperti itu anak Tuhan? Coba Mbak Wiwit baca ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Salah satu aja ini ya. Karena banyak ayat ya. Tapi saya cuplik salah satu ini aja ya. Misalnya ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, terima kasih Mbak Wiwit. Perhatikan ayat pertama. Di situ dimulai dengan kalimat awal apa saudaraku? Coba buka Alkitab saudara. Buka handphone kudus saudara kalau enggak bawa Alkitab. Kalimat pertamanya apa? Berbahagialah. Tuhan janji Tuhan akan memberikan apa? Kebahagiaan. Ayat 3 diakhiri dengan kalimat apa? Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Kalimat pertama Tuhan janjikan berbahagialah. Diakhiri dengan kalimat berhasil. Kata berbahagia dan berhasil Tuhan janjikan diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kurang amin. Setiap kita Tuhan janjikan, dan kalau Tuhan janji tidak pernah Tuhan tidak genapi loh ya. Pasti Tuhan genapi, tidak seperti manusia. Pagi kedelai, sorenya jadi apa? Tempe. Mudah berjanji tapi mudah mengingkari, itulah manusia. Tapi Tuhan tidak demikian, dia berjanji so pasti dia menggenapi. Nah dia janjikan yaitu berbahagia setiap hidup kita dan berhasil. Tapi lihat, ada proses, katakan ada proses. Ayat itu bilang begini, mau berbahagia mau berhasil ya. Selanjutnya ayat itu bilang apa? Dikaruniakan, diberikan, dianugerahkan kepada siapa? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, suka gosip, ngerasani dan sebagainya. Tetapi ayat 2, yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Jadi keberhasilan atau kebahagiaan Tuhan akan berikan, Tuhan janjikan bagi setiap orang yang taat kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan ngukur yang namanya berkat keberhasilan itu adalah materi. Nangkep di sini ya? Ngerti ya? Jangan ngukur keberhasilan seseorang itu apa? Materinya. Dia orang miskin, berarti dia tidak diberkati Tuhan. Sementara yang kaya, wah ini anak Tuhan nih. Padahal kita tidak tahu itu kekayaannya itu korupsi atau tidak. Tapi kita manusia sering melihat itu. Tampilannya saudaraku, wah ini anak Tuhan diberkati. Pantas dia jadi WL, jadi pembicara, khotbah dan sebagainya. Itu anak Tuhan.
Coba baca, Yesus bilang apa dalam Yohanes 4:34. Mbak Wiwit baca. Satu kali Yesus ngomong ini ya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, terima kasih Mbak. Yesus bilang apa? Makananku, artinya itu adalah nutrisinya dia setiap hari yang bikin dia kuat. Apa? Melakukan kehendak siapa? Bapa Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, apa yang dikasih tugas Bapak di surga sama Yesus? Yesus datang dalam dunia ini supaya jadi apa? Pahlawan, namanya dipuji-puji, jadi juru selamat. Wah, ini hebat ya, luar biasa. Apakah seperti itu? Apa misi Yesus datang dalam dunia? Halo, misi Yesus apa datang dalam dunia? Mati di atas kayu salib. Untuk apa mati di atas kayu salib? Menebus dosa semua. Nah, itu misi daripada Bapak di surga. Yesus datang, turun ya, Yohanes berkata, Allah yang adalah firman itu menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Dia ada di dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Ada kehendak Bapa, ada keinginan Bapa, tugas Bapa buat Yesus harus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Semua manusia diselamatkan dari dosa-dosanya. Saya mau tanya sama saudara, menurut manusia Yesus ini berhasil enggak? Sukses enggak? Halo? Akhirnya mati di mana? Kayu salib. Halo, sukses enggak Yesus? Sukses. Mati loh. Pandangan manusia berkata Yesus tidak sukses. Apa mati kok sukses? Tapi kesuksesan sejati, dengar. Kesuksesan yang Tuhan maksudkan adalah Yesus sukses karena Dia setia sampai garis akhir melakukan kehendak siapa? Bapa di surga. Jadi kesuksesan bukan diukur materi, duit, kekayaan. Rumah 1 jadi rumah 2, mobil 2 jadi 10. Ya toh? Mungkin harta benda deposito semakin banyak, oh itu sukses. No, tidak. Ukuran sukses menurut Tuhan adalah kalau hidup orang itu sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Salah satunya apa Bu Evi? Kehendak Bapa di surga yang penting. Amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikanlah apa? Semua bangsa muridku. Itu adalah misi terpenting dalam hidup orang Kristen. Jadi misi, tugas terpenting dalam hidup orang Kristen bukan semakin kaya diberkati, ke gereja semakin tambah diberkati. Tapi hidup kita itu tidak pernah membawa jiwa bagi Tuhan. Karena itu artinya kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Hidup kita bukan berarti jadi orang Kristen sudah pelayan kemudian kita masalah semuanya lancar jaya. Tadi Pak Andreas ya, puji Tuhan ya, lagu-lagunya ya sungguh sangat match ya dengan firman Tuhan. Ya, dan saudaraku sekalian, kita bisa mengalami segala masalah dalam hidup ini. Tetapi ketika kita ada di hadirat Tuhan, disitulah Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Bukan berarti orang yang setia, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dia tidak punya masalah. Bahkan justru seringkali masalahnya sangat besar. Betul apa betul? Ya, masalahnya nggak ada habis-habis tuh. Tapi dengar disitulah dia bisa melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai dia dalam hidupnya. Amin. Itu adalah perkataan iman kita di tahun 2023 ini. Jangan takut, apa? Ada penyertaan Tuhan senantiasa. Mau kayak
apapun masalah hebat sebesar apapun ada Yesus, tidak perlu takut. Mazmur 23 bahkan berkata, dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, saat menghadapi ajal sekalipun, manusia tidak bisa temani kita, termasuk suami atau istri atau orang mengasihi kita. Bisa temani kita? Sama sekali tidak. Tapi siapa yang temani kita? Masuk dalam gerbang lembah kematian bayang-bayang maut. Siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Jadi di mana ada Tuhan, di situ kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Karena itu lakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Dan jangan lupa untuk tahu kehendak Tuhan, saudara mesti baca Alkitab setiap hari. Disitulah kehendak Tuhan bisa kita tahu dan belajar untuk mengerjakan. Karena itu keberhasilan sejati itu yang harus kita kejar, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan namanya ukurannya uang sebagai simbol daripada satu kesuksesan dalam hidup kita. Dan selanjutnya kita perlu juga memahami bahwa yang namanya kemakmuran atau kekayaan itu diperoleh bukan hanya dengan berdoa dan beriman saja. Wah, doa, puasa, ya. Nanti kan Tuhan berkati. Apakah ketika saudara doa puasa kemudian tiba-tiba ada uang turun dari langit, satu karung, blok dalam hidup. Itu namanya sulapan, saudaraku. Tuhan tidak ngajar demikian. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, tayangkan saja ya Mas. 2 Tesalonika 3 ayat 10 firman Tuhan berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sekali lagi ya, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia apa saudaraku? Makan. Bu Evi, aku ini pengangguran, belum ada kerjaan. Di rumah kira-kira ada enggak yang bisa dikerjakan? Halo? Ada. Usianya mungkin sudah sepuh, sudah tua. Tapi usia pun juga tidak bisa menghambat kita untuk bekerja. Saudara mungkin tidak bisa kerja seperti orang-orang masih muda. Saudara bisa mungkin lap-lap di rumah, ya bersih-bersih. Saudara bisa sapu-sapu. Saudara bisa cabutin rumput di luar, itu sekalian olahraga, saudara jadi sehat. Berdoa kira-kira bekerja enggak itu saudaraku? Bekerja juga saudaraku. Doa buat cucu, doa buat menantu, ya kan? Bekerja juga. Jadi apapun dalam hidup, mungkin engkau sedang sakit, terkapar di ranjangmu, engkau bisa doa. Engkau bisa kerja, engkau bisa aktivitas, engkau bisa pakai handphone saudara, kasih mungkin kata-kata yang menguatkan, kata-kata firman. Itu juga satu pekerjaan loh. Karena itu dalam hidup ini saudaraku, orang Kristen jangan malas. Karena itu adalah salah satu sarana, saya ulangi sekali lagi ya, salah satu sarana Tuhan memberkati kita. Bagaimana kita males-malesan kalau Tuhan mau memberkati kita? Bangun aja siang. Itu Alkitab ngajar, ketika bangsa Israel 40 tahun dipimpin sama Tuhan, tiang awan, tiang api. Kalau siang nggak kepanasan, malam itu dia juga nggak kedinginan, ya. Itu nuntun terus. Dan tiap hari Tuhan siapkan itu. Nggak ada bakery, toko roti mana yang sanggup membiayai mereka. Itu 2 jutaan lebih orang. Setiap hari loh selama 40 tahun. Nggak ada orang yang jualan di padang pasir. Tapi mereka sanggup hidup. Setiap hari Tuhan kasih mana, roti dari surga, makanannya malaikat. Wow, luar biasa. Dan itu penuh dengan gizi. Tapi Alkitab mencatat, Anda nanti bisa baca firman Tuhan ya, karena itu mesti baca firman Tuhan setiap hari. Mana itu akan mencair kalau sudah mulai panas itu ada. Jadi ketika bangsa Israel bangunnya sudah mulai siang, dia bisa dapat mana enggak? Halo, bisa dapat mana enggak? Enggak bisa dapat. Ayo bilang kiri kananmu, jangan malas. Amin. Jangan malas saudaraku. Ini penyakit orang Kristen seringkali ya. Saya banyak dengar itu ya. Ada pengusaha di Surabaya bilang, aduh Pak, susah saya kalau cari pekerja jadi dari orang-orang Kristen.
Tapi saya percaya itu bukan saudara. Kalau saudara mesti bertobat, saudaraku. Ayo sekali lagi bilang, jangan malas. Nah, karena Alkitab bilang loh, ayo coba baca Mbak, Amsal 10 ayat 4. Ya, untuk bekerja itu ada 2 hal yang mesti kita lakukan ya. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, ini firman Tuhan yang bilang. Tangan yang lamban membuat miskin. Jadi aja males-males, jangan males-males ya. Tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Saya percaya walaupun dia bukan anak Tuhan, tapi kalau dia melakukan, mengerjakan prinsip Alkitab ini, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Rajin dia. Artinya apa rajin? Kerja keras, ulet, tekun, gagal, bangkit lagi, coba lagi. Ya, beberapa waktu kan saya sudah sampaikan contoh-contoh. Ya, ini yang bikin ini apa? Bola lampu pijar. Ya, itu tidak sekali percobaan loh. Ribuan kali dia lakukan itu. Baru kali ke 1.000 atau ke 10.000 baru jadi. Itu baru satu penemuan saja, belum yang lain-lainnya. Karena itu mari dalam hidup ini kita mesti kerja keras, rajin, ulet, tekun ya. Dan yang kedua bukan hanya kerja keras, tekun, ulet ya, tetapi juga kerja cerdas. Ya. Seringkali sudah tekun, sudah rajin ya, sudah ulet tapi tidak cerdas. Sehingga akibatnya buang-buang waktu. Ya, energinya terbuang dengan sia-sia. Nanti baca dicatat saja ya, berhubung waktu ini jamnya terus ya. Amsal 19 ayat yang kedua ya, Amsal 19 ayat 2, kemudian Pengkhotbah 10 ayat 10. Saya kasih ilustrasi begini. Nih misal kata di sini ada pohon nih, pohon besar. Ya, saudara mau tebang ini pohon. Tapi ternyata kapak saudara yang saudara miliki, ya kan sekarang bukan pakai kapak lagi tuh ya, pakai mesin gitu ya, modern. Tapi zaman dulu kan pakai kapak. Nah kapak yang saudara miliki ini tumpul saudaraku. Saudara mau tebang itu pohon, dibanding dengan kapakmu yang tumpul tadi, kemudian saudara tahu tumpul diasah dulu. Karena ngerti ya ada hikmat Tuhan, ini diasah dulu, diasah. Jadi tajam kan kapaknya. Saya mau tanya sama saudara, cepetan mana nebang pohon yang kapaknya tumpul sama yang kapaknya itu tajam? Halo, energinya lebih banyak dibuang yang mana? Yang tumpul. Nangkep di sini. Hari-hari ini hari memang tidak mudah. Tetapi ketika kita, saya dan saudara kerja keras tadi, rajin, ulet, tekun, tapi juga cerdas, minta hikmat Tuhan, maka saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Jadi berkat itu bukan kemudian wah ditolak dalam nama Yesus, tengking aja itu roh miskin. Kagak bisa saudaraku, mesti kerja. Amin saudaraku. Ya, tidak tiba-tiba turun dari langit. Berkat itu datang kalau saudara kerja keras, tekun, ulet, giat saudaraku. Dan saudara kemudian kerja cerdas. Nah hal yang kedua selanjutnya, teologi sukses mengajarkan kemakmuran ini. Penebusan Yesus disalib termasuk mengangkat penyakit, kemiskinan dan penderitaan. Kemudian ditekankan kalau sudah percaya Yesus itu tidak mungkin sakit. Kalau sudah percaya Yesus itu tidak mungkin miskin. Kalau percaya Yesus tidak mungkin menderita. Jadi kalau sekarang kamu sakit berarti mesti kamu ada dosa tuh. Pernah kan saudara mungkin dihakimi seperti itu ya. Wah kamu mesti coba cek tuh, mungkin kamu lakukan apa itu. Ya kamu dosa mesti sama Tuhan. Apakah seperti itu saudaraku? Manusia kita ini masih pakai tubuh jasmani. Betul? Kita ini kan disakiti ya, dikena sayatan gitu, sakit enggak saudaraku? Kita capek, bisa sakit enggak? Bisa. Karena apa? Tubuh jasmani. Katakan tubuh jasmani. Bisa sakit. Ya. Rasul Paulus berkata begini. Pada Timotius, 1 Timotius 5, 23. Dicatat aja ya. 1 Timotius 5 ayat 23. Timotius ya, kamu mesti tidak hanya minum air saja, tapi mesti ditambahkan sedikit anggur. Katakan sedikit anggur.
Bukan sedikit-sedikit, itu mabuk saudara ya. Oh sedikit tak Bu Evi, 1 seloki, nanti habis 1 seloki lagi. Bukan begitu maksudnya ya, sedikit ya. Tujuannya apa? Supaya Timotius ini, karena dia suka terganggu pencernaannya dan tubuhnya sering sakit, tubuhnya ini lemah. Jadi sebagai orang Kristen bisa sakit enggak? Bisa. Tapi teologi kemakmuran berkata, oh kalau orang Kristen enggak mungkin sakit. Kalau sakit kamu mesti dosa itu. Lakukan sesuatu tuh, ayo bertobat ya. Ayo minta ampun sama Tuhan. Teologi sukses juga mengajarkan kalau orang percaya sama Tuhan itu, ya dia enggak mungkin menderita. Apakah seperti itu? Kisah Para Rasul dengan jelas mengatakan ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 41. Tidak usah dibaca berhubung waktu ya. Catat saja Kisah Para Rasul 5, 40, 41 ya. Rasul-rasul itu murid-murid Tuhan waktu itu di gereja mula-mula yang mereka ditangkapi. Kemudian setelah mereka ditangkap, diajar, disesah, didera saudaraku. Mereka dilarang untuk memberitakan, mengajarkan tentang Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Tapi ayat 41 dari Kisah Para Rasul 5 ya, rasul-rasul itu meninggalkan sidang agama dengan gembira. Kenapa? Karena mereka ini menganggap bahwa mereka sudah ngalami seperti Yesus. Yesus di dunia menderita. Betul? Ketika mau masuk ini salib ya, di Via Dolorosa itu jalan menuju salib itu ya, Bukit Golgota ya, Yesus harus ngalami itu. Nah rasul-rasul malah bergembira, disiksa menderita kok gembira. Kenapa? Mereka ini berkata, aku ini sudah ngalami seperti Yesus. Jadi saya tanya sama saudara, orang Kristen bisa menderita? Bisa ngalami kesusahan? Bisa. Juga berkata, oh kalau kamu itu jadi anak Tuhan, mesti kamu diberkati. Tidak pernah orang Kristen itu kok ngalami kekurangan. Loh Alkitab mencatat loh, Rasul Paulus ini rasul dipakai Tuhan luar biasa. Tapi di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-9, 2 Korintus 11 ayat yang ke-9, Rasul Paulus berkata, ketika aku dalam kekurangan. Lah, Rasul Paulus ngalami kekurangan enggak saudaraku? Ngalami. Memang ada tokoh-tokoh Alkitab yang kaya raya. Abraham kaya raya, Ayub kaya raya, tapi tidak semua tokoh Alkitab itu kaya raya. Rasul Paulus ngalami itu, bahkan rasul-rasul yang lain. Tetapi saudaraku sekalian, intinya yang kita belajar di sini adalah apapun yang kita kerjakan, ayo jaga hati kita murni. Apa? Jaga hati kita murni. Berteman sama orang, sama siapapun juga mesti murni tulus. Jangan apa-apa, ujung-ujungnya duit dibayi supaya itu, supaya dapat berkat ini saya, supaya dapat gangdonya berhasil. Tapi saudara, pengharapanmu mesti sama Tuhan. Andalkan Tuhan, amin. Jadi menjalin relasi apapun sama siapapun enak. Karena tulus, katakan tulus, hati ini mesti dijaga. Terus mengandalkan Tuhan. Jangan saudara tergoda oleh kenikmatan duniawi, ya. Jangan mengatasnamakan menggunakan kata Tuhan untuk memenuhkan seluruh keinginan saudara. Ini yang nomor 3 tuh, klaim. Pernah dengar ini enggak ya? Kamu pengen apa? Rumah? Klaim. Dalam nama Yesus mesti dapat. Ya. Kamu pengen apa? Mobil? Klaim dalam nama Yesus. Pasti kamu dapat. Apakah seperti itu? Kepada siapa itu berkat diberikan? Ayo coba ya, kita baca ini ayat-ayat terakhir ya. Mbak Wiwit baca Mazmur 37 ayat 4 lebih dulu. Ini yang sering suka dipakai sama mereka ya. Ayat ini sering mereka gunakan ya, untuk berkata seperti itu ya. Klaim aja ya, kamu punya keinginan apa ya, punya usaha lagi, klaim. Nanti Tuhan kan berkati kamu ya. Coba baca dulu ayat 4 dari Mazmur 37. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mereka pakai ini. Bukan yang kamu perlukan, yang kamu inginkan, Tuhan kasih. Tapi lupa kepada siapa itu janji dikabulkan. Coba baca ayat yang ketiga di atasnya. Yuk baca sama-sama ya. Mazmur pasal 37 ayat 3. Kita sama-sama baca ya. 2, 3.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan nah ini. Kepada siapa keinginan yang diberkati Tuhan itu yang dikabulkan? Keinginan seperti apa? Keinginan dari orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya ini bukan sekedar percaya, tapi sungguh-sungguh percaya. Karena apa? Orang itu melakukan segala sesuatunya yang baik. Dia berlaku setia. Nah ini saudaraku. Seringkali asal comot, apa yang kamu inginkan nanti Tuhan kasih. Klaim aja loh, memangnya Tuhan itu perusahaan asuransi. Klaim modelnya klaim, kalau enggak klaim, kapan kita bayar preminya saudaraku? Wong kita hidup aja setiap tarikan napas itu dari Tuhan. Kita suka seperti itu loh, sombong tadi itu loh, ayat pembuka tadi. Dan orang-orang Kristen sekarang modelnya kan YouTube. Ke gereja suka males, lihatnya YouTube. Tapi di situ malah disesatkan. Karena itu belajar, cari gereja, cari pengajaran yang sungguh-sungguh Alkitab. Amin saudaraku, bukan yang lain. Saya sedang belajar ya, bulan Juli sampai dengan November nanti ya, saya selesai sedang belajar tentang pelayanan biblical counseling. Jadi konseling yang benar-benar itu Alkitab yang bicara. Bukan obat, bukan apapun, tapi Alkitab di situ. Di situ banyak saya saksikan orang sakit jiwa saja bisa sembuh. Bukan pakai apa-apa, Alkitab. Mungkin kita pikir kok bisa ya, orang itu kan error setengah gitu loh ya. Tapi kok bisa ya? Ya itulah Tuhan. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan dan dia adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Dan itu tidak perlu ditambah-tambah macam-macam. Tuhan itu cukup. Alkitab itu cukup. Karena itu ayo baca firman Tuhan supaya saudara tidak mudah disesatkan, saudara tidak gampang diombangkan benar tidak ya. Karena itu saudaraku sekalian, ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat 19 juga berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jelas ini ayat Tuhan menyediakan keperluan bukan segala keinginan kita. Maksudnya keinginan kedagingan, keinginan hawa nafsu, tentu tidak. Tapi saudaraku, keinginan yang tadi diselaraskan, cocok dengan kehendak Tuhan, itu yang Tuhan kabulkan. Karena itu dalam hidup ini saudaraku, mari kita belajar ya, supaya kita ini belajar untuk memberikan keuntungan buat kerajaan sorga. Itu fokus kita loh di bumi ini. Bukan supaya dapat dari Tuhan. Karena kita sudah dapat yang luar biasa dari Tuhan. Apa? Apa kita dapat dari Tuhan? Keselamatan. Itu tidak bisa dibeli dengan duit loh. Saudara masuk surga karena uangmu banyak. Itu yang bisa masuk surga berarti orang yang kaya raya. Betul apa betul? Amalnya banyak. Ya gitu kan orang-orang punya duit toh. Kalau kita tidak punya duit, tidak bisa beramal, berarti kita tidak masuk surga. Tapi hanya karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah diselamatkan, itu berkat terbesar. Karena itu fokus kita jangan hal-hal di bumi. Di bumi ini memang kita butuh. Saya juga butuh. Tapi fokus terpenting kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Sehingga hidup kita ini fokusnya adalah tadi seperti Yesus. Melakukan kehendak Bapa kita di sorga. Kalau kita diberkati, bukan untuk semua kita egois, serakah buat kita semua. Tapi kita kemarin sudah belajar. Jadi berkat. Jadi apa saudaraku? Nabur. Memberi itu menabur. Paulus kemarin kan ajar kita itu ya. 2 Korintus 9 ayat 6. Memberi itu tidak hilang. Saudara kasih sama seseorang, saudara berkati itu pekerjaan Tuhan, itu tidak akan hilang. Satu saat kita ini akan menghadap 2 kali 1 meter kuburan. Mau orang kaya, mau orang miskin, ya itu yang kita temui. Batu aja satu di rumah kita tidak akan bisa kita bawa masuk ke kuburan. Mau kita punya deposito sebesar apapun, rumah dengan kolam renang kayak apapun, tidak akan kita bawa ketika kita mati. Yang kita bawa apa? Tuaian yang sudah kita tabur ketika kita masa hidup. Bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan, itu yang kita akan tuai. Amin saudaraku. Karena itu mari belajar dalam hidup ini. Seimbang di dalam pengajaran firman. Terus gimana Bu Evi? Kita nurut yang mana? Kalau enggak nurut tentang teologi kemakmuran,
Kita nurut yang apa? Apakah teologi yang dulu diajarkan oleh bapak-bapak kita itu adalah teologi kemiskinan atau teologi penderitaan? Jadi orang Kristen itu mesti menderita, ya. Saya kok enggak mau miskin di sini kaya di sorga. Saya mau kaya di bumi juga kaya di sorga. Tapi kaya di bumi bukan untuk kita serakah. Kaya di bumi untuk kita bisa jadi berkat. Memenangkan jiwa, menuntaskan amanat agung. Kita hidupnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan di surga pun kita juga kaya. Kaya apa? Kaya karakter kita yang semakin indah seperti Yesus. Karena itu mari belajar dalam hidup ini. Bukan ekstrim kanan teologi kemakmuran. Bukan ekstrim kiri teologi penderitaan. Tetapi teologi penata layanan. Apa itu teologi penata layanan, Bu Evi? Teologi penata layanan adalah teologi yang menyatakan saya dan saudara ini adalah pengelola. Kita kan kemarin udah belajar ya. Siapa pemilik semuanya? Mazmur 24 kemarin ayat 1. Siapa pemilik semuanya? Tuhan. Kita ini, ya 2 Petrus mengatakan, pengelola, pengurus, penata layanan dari semua yang Tuhan sudah titipkan. Setiap kita ini pasti Tuhan ada titipkan buat kita. Ada yang 1 talenta, talenta itu bicara tentang uang, mata uang, kekayaan. Ada yang 2, ada yang 5. Masing-masing Alkitab berkata menurut kesanggupannya. Siapa yang ngukur? Tuhan. Karena yang memberi itu adalah siapa? Tuhan. Masing-masing beda. Yang banyak dikasihnya juga dituntut memberi, menaburnya banyak. Proporsional itu yang kemarin kita baca. Yang sedikit juga kita tetap menabur, tetap jadi berkat, ya. Jadi mari dalam hidup ini, apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya dan saudara, kita gunakan dengan tanggung jawab, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku setuju? Ya, jadi saudaraku dalam hidup ini jangan kemudian ketika saudara punya masalah, aku lagi dikutuk Tuhan nih. Saudara enggak apa-apa koreksi diri, ya. Kok aku ngalami seperti ini kenapa ya? Enggak apa-apa, tapi jangan terus tertuduh. Belajar percaya, katakan belajar percaya. Sudah minta ampun ya sudah, ya. Tapi juga ketika saudara diberkati, wah aku gege ini, ya. Mungkin saya ini sama Tuhan lagi dibenci nih ya. Kok saya jadi orang kaya? Teologi kemiskinan tadi. Tapi mari kita belajar apapun yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kita. Gunakan itu, pakai dengan bertanggung jawab. Amin. Karena setiap kali nanti, satu kali, saya dan saudara mesti menghadap penghakiman Tuhan. Dipertanggungjawabkan. Amin saudaraku. Karena itu jangan pakai kekayaan kita dengan sembrono. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau punya uang saudaraku ya hari-hari ini, jangan saudara kemudian seperti orang-orang tuh loh, flexing ya. Enggak apa-apa simpen, saudara nabung, enggak salah kok. Kaya itu dosa enggak saudaraku? Enggak, asal memang saudara halal loh ya. Jangan karena nipu ya toh, karena saudara kemudian korupsi. Nah itu tentunya Tuhan enggak, kekayaan yang tidak Tuhan berkati ya. Nah saudara kaya boleh, tapi pakai itu ya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tabur bagi pekerjaan Tuhan, tabur bagi banyak orang ya. Enggak apa-apa simpen untuk masa depan, tapi jangan pamer. Coba bilang kanan kirimu, ojo pamer ya. Lebih baik kita itu tetap rendah hati ya. Biasa-biasa aja. Yesus tuh kaya loh. Wong jubahnya aja sampai diperebutkan orang. Jubah ungu itu kan nilainya mahal itu. Ya, Lydia itu yang di Alkitab Kisah Para Rasul itu kan penjual kain ungu. Wah itu kain mahal saudaraku. Yesus itu kaya loh. Kalau enggak kaya dia enggak punya bendahara. Ya kan? Yesus punya bendahara. Namanya bendaharanya siapa? Tahu sendiri kan? Yesus kaya. Tapi apakah Yesus kemudian bermewah-mewah? Enggak. Tetap sederhana Yesus. Menjadi berkat hidupnya bagi banyak orang. Kesimpulannya ya kita baca ya. 2, 3. Di tengah arus dunia dan pengajaran yang beragam di akhir zaman ini, mari pegang teguh kebenaran firman. Supaya apa? Kita tidak jadi orang yang hidup untuk diri sendiri. Tetapi hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan apa?
memperluas kerajaannya di atas muka bumi ini ya, termasuk membawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdiri ya. Terima kasih Tuhan. Mari meteraikan setiap firman dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami untuk menjadi pelaku kebenaran-Mu. Untuk kami terus belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin saudara sedang mengalami masalah pergumulan. Tetapi dengar baik-baik. Yesuslah sumber dari segala sumber jawaban dalam hidup kita. Dia segala-galanya dalam hidupmu. Karena itu, teruslah setia berdoa. Jangan pernah punya kehidupan yang tidak menyembah Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Tutup mata saudara. Dan berkata, terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan dengan Roh Kudus. Untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Setengah suara saja kita naikkan pujian. Tuhan ku Jaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan ku percaya. Kami menyerahkan segenap hidup kami. Kuasa-Mu sempurna Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami meninggikan Engkau. Bapa kami yang kudus, Allah kami yang kudus.
Bahkan bahasa kami pun yang tidak kami tidak ngerti apa yang kami harus katakan, tetapi Engkau adalah Allah yang tahu. Inilah penyembahan kami, Tuhan. Ini mari perlahan-lahan kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Mari terus kita angkat tangan, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. 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 Kami sembah. Brabala basyana kata karabakala bakashika. Barang siapa yang meminta akan mendapatkannya. Persembahkanlah ucapan syukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Wanita saja katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab mari kita sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita angkat tangan, kita sementara kita mengangkat tangan, kita mengimani keluarga kita, usaha-usaha yang kita sedang kerjakan, baik kesehatan kita, apapun yang kita miliki dan kita punyai. Kita saat ini iman kita tertuju kepada Kristus. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau merenungkan siang dan malam. Kami mau lakukan firman itu, Tuhan. Terus firman-Mu termeterai dalam hati kami. Tanpa kami sadari, tanpa kami mengerti, firman itu bekerja dalam kami, Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia menikmati, kasih karunia mencukupi kami Tuhan, kasih karunia Tuhan menjamah kami Tuhan. Segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saya tunggu 2 menit mengucap syukur kepada Tuhan. Kirapa kata kasih, anak kasih kira katakan. Angkat tanganmu, mengucap syukur kembali lagi kepada Tuhan. Seberapapun keadaanmu, persoalanmu, Allah sanggup, Allah sanggup, Allah sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Kirapa kasih kira katakan apa. Ina kasih kina mora mulama. Ina maya masina malama ke anamu kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengimani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pulanglah dengan berkat-berkat Tuhan, pulang dengan sukacita. Tuhan telah memerdekakan hidupmu dari segala tawanan-tawanan kuasa kegelapan, tawanan-tawanan iblis, termasuk sakit penyakitmu. Sudah ditawan, bahkan Tuhan memberikan kemenangan karena salib Tuhan memancar kasih karunia Tuhan, sehingga berkat anugerah kasih karunia menjadi milik kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan berkat kami, Tuhan yang mencukupkan berkat kami, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Bahkan perkara mujizat yang heran yang kami percaya terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, ya kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, berikan salam kepada kiri kanan. Katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ajarku berdiam, ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana ku menanti, tu bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan
ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ajar kami tetap berdiam dekat di kaki-Mu Tuhan. Ketika badai sedang datang, tapi kami percaya sebagai orang yang mengasihi dan percaya yakin atas segala perbuatan-Mu yang ajaib. Badai akan segera berhenti. Persoalan-persoalan diganti dengan sukacita. Tarian perkabungan dikubah menjadi tari-tarian sukacita Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kami dicurahkan untuk kami. Terimalah berkat, anugerah, dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan mencurahkan anugerahnya yang tiada pernah terbatas. Tanpa limit, Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan, bahkan pertolongan, bahkan kesembuhan dari Tuhan sediakan bagi kita semua. Dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kita, memberkati kita, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali.